aktivitas di rumah gue itu kadang terlanjur pagi emang. Terlanjur pagi. Kadang yang di Pangkalan Jati aja jam 4 pagi udah nyuci. Oh, oke. Gitu. Nah, sebelum subuh malah tuh kan. Nah, karena jam 6 pagi itu semuanya harus berangkat gitu. Yang bokap gue ke kantor, yang gue ke sekolah gitu. Nah, dia harus nyiapin segala macam gitu kan. Nah, jam 3 pagi di situ. Jam 3:30 lah muncul lah si ibu-ibu tuh gendong anak. Lumayan lama kata nyokap gitu kan. Itu cuma kelihatan bayangan apa kelihatan mukanya sosok juga? gitu. Gue ngeliat wujud, ngeliat kayak lu orang biasa sih, solid berarti. Tapi ya. solid. Nah, mukanya lu berarti masih inget dong? mukanya gue nggak inget. Halo semuanya, balik lagi di Kongko, masih dengan gua di sini Lintang. Gue Aldo. Gue Ganang. Gue Abin. Di episode kali ini kita akan membahas Untold Story. Bagaimana selengkapnya? Berikut di cerita malam ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin Untold Story ya, itu banyak ya. Untold Story itu kan cerita-cerita yang tidak tersampaikan ya. Iya. Kalau dari gue tuh ada yang dari bokap gue lah, lagi di pedalaman Kalimantan. Itu dia nemuin banyak cerita-cerita yang dari suku-suku sana tapi tidak tersampaikan dan baru tahu pas lagi udah di sana gitu. Dan ternyata urban legendnya itu beneran gitu. Nah, untuk kalian nih punya nggak Untold Story atau mungkin Lintang nih kan Lintang kan punya bakat bebas gitu ya. Pernah nggak kalau misalnya kayak ke rumah sakit tuh ada apa sih di rumah sakit itu? Jangan. Iya. Oke, di rumah sakit. Gue terakhir ke rumah sakit sebenarnya udah lama, cuman Pas bokap masuk rumah sakit tuh. bokap masuk rumah sakit itu kan 2015 ya. Pernah sih kayak jenguk saudara-saudara gitu. Tapi menurut aku yang paling yang pas lu udah datang nih, penuh banget di rumah sakit padahal biasa aja. Itu buat gua kayaknya masih banyak korin yang tertinggal di kamar mayat. Oh gitu. Oh kebanyakan korin ya. Korin jadinya kelayapan. So dibentuknya korin itu kan masuk di kamar mayat itu sebenarnya macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang bekas kecelakaan, ada yang ya meninggal utuh, ada yang apa ya berantakan gitu. Emang macam-macam sih. Jadi yang korinnya itu juga seperti itu. Seperti itu diperlihatkannya. Kondisi terakhir dia meninggal. Ada yang mukanya ya begitu deh ya, maaf. Terus ada yang Tante K-nya juga ada kalau Tante K. SB Sundel. Oke, tahu. Sundel. Oh, Ada cuman kayaknya luar ya, kayaknya bukan yang. Karena menurut gue kalau di rumah sakit itu kan macam-macam ya. Justru miskinnya itu banyak banget gitu, karena banyak perempuan banget di sana kan. Dan biasanya rupanya ya kalau nggak suster gitu. Suster, itu tergantung rumah sakitnya juga sih. Sebelum ini nih, gue pengen nanya yang suster yang itu beneran nggak sih apa cuma film? Iya. Nah belum pernah. Belum pernah. Untungnya belum pernah. Pernah lihat. Cuman kalau yang jalannya pincang terus tapi cepet pernah. Karena pincang berdarah-darah. suster yang itu gue pernah tahu ceritanya. Dia tuh susah, terus katanya nyangkut di lift, makanya tubuhnya kepotong. Tinggal badan atasnya dia ngesot jadinya, namanya disebut suster ngesot. Oke, ini pincang dan cepat. Pincang berdarah-darah, tapi kayak ya pas gua ngeliat itu kayak jalannya cepet terus udah ya, pincang itu bentuk postur tubuhnya manusia tinggi enggak? Cewek enggak biasa pakai baju gitu, pakai sepatu apa ya, kayak sneakers biasa gitu sih ya. Terus okay. berdarah kayaknya mungkin kecelakaan atau apa. Pincang patah. Gue bisa bayangin. Jadi yang misalnya yang pincang kiri berarti kan jalannya pakai kanan, terus yang kirinya ngepek gitu. Ya. Oke. Tapi udah terus hilang. Dalam rumah sakit itu. Dalam rumah sakit. Jadi banyak cerita sih si suster itu sebenarnya. Ada yang dibilang dulu tadi kayak penjepit lift gitu. Ada juga yang karena aniayaan gitu yang sama orang di sekitar rumah sakit itu. Jadi dia meninggal karena kakinya itu ya dipatahin atau gimana. Ngesot makanya gitu kan. Gitu. Tapi gitu ya, emang di rumah sakit itu lebih banyak korin ya. Kalau gua ngeliatnya sih untuk begitu. UGD sama juga rasanya. Iya.
Sorry, ini boleh tahu nggak rumah sakit itu di salah satu Jakarta? Di Jakarta, masih Jakarta Selatan. Ya, sama Jakarta Selatan. Jakarta Rumah sakit Selatan. Jakarta itu bukan? Rumah sakit Jakarta, betul. Oke. Oh di situ. Di situ karena gue ke rumah sakit lain mana ya, Pasar Minggu paling. Fatmawati aja belum pernah masuk loh. Tapi kalau di luar sekeliling area Fatmawati banyak nggak sih? Iya gitu deh ya. Tapi bukan udah penghuni lama gitu ya? Penghuni lama cuman yang mungkin udah banyak bersolah ya baiknya lah ya. Berarti yang kayak lu ngeliat korin-korinnya gitu nggak pernah ada di luar halaman gitu? Kan kalau kita ngeliat Fatmawati kan gede tuh. ada halaman, ada lorong, Banyak ya udah banget. ya jalan-jalannya gitu. Jadi kalau kita ngeliat yang lu lihat ramai itu bukan ramainya manusia ya? orang, Bukan? Iya. apalagi malam gitu ya udah Oh iya, semalam macam-macam mungkin ada ada yang kursi roda apa segala. Mereka tuh biasanya ngapain sih? Nah, gua kan males biasanya ya, jadi gua nggak pay attention. Ada yang Setahu gue kan kalau kita merhatiin mereka tuh mereka tahu lagi diperhatiin ya? iya, ada Iya, yang Oke. kalau kata orang penasaran kali ya, kayak dia tuh mencari tahu kenapa gua Oh, berakhirnya jadi di sini, begini. jadi begini. Ada yang sekedar ya udah diem, ada yang diem, ada yang apa? Mungkin merhatiin gua siapa nih ngapain nih gitu. Tapi memang ada sih apa yang kayak misalkan itu makhluk merhatiin kita, kita tanpa sadar tuh kayak nengok, kayak ada yang ngeliatin di pojok gitu, ada yang ngeliatin di mana gitu, ada yang ngeliatin di kursi itu tapi nggak ada orangnya. Oh, gue belum pernah merasa sih, tapi Itu ada sering sih. Pas apa bokap masuk itu kan gue pernah sehari di rumah sakit nginep sehari apa 2 hari ya? Itu kan di lantai atas UGD-nya, bukan UGD deh, ICU, sorry. ICU di lantai atas. Nah itu tuh ada kayak apa sih, bukan balkon ya, yang pembatas kaca yang kayak mall tuh. Nah kan Iya. bisa lihat ke bawah. Ya itu lagi pada Ngeliatin ke atas. kayak bukan ngegosip ya, itu tuh siapa sih gitu, kayak ada yang tidur tuh gitu. Ya, gua maksudnya yang tidur nginep. Ada yang gitu juga. jadi ada dunia yang- pergosipan juga di antara mereka ya? ada yang ngelakuin apa aktivitas kayak kedokterannya dalam tanda kutip ada juga. Di situ. Nggak, berarti maksud gue di dunia sana pun ada jin atau makhluk yang sakit juga gitu? Ada Oh, ada ya? ada Soalnya emang sih gue pernah dengar cerita gitu ya apa dari yang itu loh Tang, yang kisah tanah Jawa itu yang apa rumah sakit ya. yang rumah sakit itu Iya, yang itu. ditolongin apa bentar ditolongin sama dokter-dokter yang ada di situ, sebenarnya itu bukan dokter, Dokter. dia ngelahirin ya sebenarnya itu rumah sakit kosong gitu loh. Ah, rumah sakit kosong? Iya, Jadi tapi kayak ada yang bantuin dia. ceritanya gini dong, ada satu keluarga yang istrinya lagi melahirkan, terus si keluarga itu, si suami istri itu datang ke rumah sakit itu, Kelihatannya rame gitu? rame gitu, tapi sebenarnya itu bukan orang gitu, tapi dia sepenglihatan si dua orang ini, si suami istri ini itu kayak orang biasa ya, ke rumah sakit biasa lah gitu. Dari masuk UGD terus masuk sampai ke kamar bersalin gitu ya, terus anaknya keluar gitu, terus si anaknya itu dibawa ke sama susternya, dimandiin segala macam, dibungkus, terus ditaruh lagi di tempat ibunya gitu, sampai ya saya kayak persalinan biasa lah, gimana sih gitu kan. Nah pas paginya, pas dua-duanya itu sama-sama tidur, pas bangun paginya itu rumah sakit kosong lompong, Tapi rusak-rusak itu? bangunan tua. bekas bangunan udah ditinggalin. Bangunan tua ditinggalin tua gitu. Nah, dan pengakuan dari mereka adalah yang mereka lihat itu dokternya kayak bukan perawakan Indonesia, Bule-bule gitu? perawakan Belanda Ada. gitu, dokter Belanda gitu. perawakan Belanda. Terus Ngomong bahasa Indonesia gitu ya? dan dia nggak ngomong, menurut si pecerita ya, dia nggak ngomong sama sekali, dia cuma diam tapi ngelakuin tugasnya dia gitu. Dan menurut gue itu gokil sih. Oh, keren sih ya. Ternyata masih ada orang sakit, apa maksudnya orang sakit, ada makhluk yang sakit di selain kita gitu ya. Gitu, itu emang cerita belum parah sih di rumah sakit. Dari Lintang sendiri untuk yang rumah sakit nih, pas lagi yang rumah sakit nemenin bokap gitu. Kan gue waktu itu yang pas bokap, itu kan gue ikutan nginep lah ya. Ada gak sih di sekitar gue gitu, apa karena gue ngapa aja? Ada Banyak. banyak Too many. berapa ya, 4-5
mungkin 45 makhluk dia di situ. 4 atau 5 maksudnya. Oh 45. Tapi lu risih nggak sih? Iya, kan gue nggak bisa tidur. Pak gue tuh dingin minyak loh sampai ngorok. banget. Kan kalau terlalu dingin gue juga nggak bisa tidur. Plus begitu diliatin. Tapi keringetan nggak? Maksudnya kayak Enggak. rasanya panas gitu. Enggak. Kalau biasa kalau udah keringetan gitu suhu udah keganggu ya. Udah keganggu kalau yang ini berhubung juga suhunya dinginnya minta ampun. Jadi nggak kebawa gitu. Cuman nggak bisa tidur. Ya kayak lu lagi tidur diliatin kan berasa tuh. Iya. Oh gitu. Oke, gue nanya itu aja deh. Takut gue. Tapi emang gue merasakan seperti itu sih waktu nungguin nyokap gue kan pernah masuk rumah sakit juga yang jadi ceritanya gue lagi liburan ke Pulau Seribu gitu ya. Nah nyokap gue dibawa ke rumah sakit Pas lagi liburan pas itu. gue lagi liburan itu. Habis itu habis gue pulang liburan gue langsung ke sana gitu kan, langsung ke rumah sakit. Nah terus dari situ gue sengaja untuk nginep lah gitu, nungguin nyokap gitu. Jadi di kamar itu sebenarnya ramai juga, ada nyokap, ada bokap gue, ada adik gue. Cuman yang gue sudah benar-benar nggak bisa tidur di situ. Jadi emang kayak pas kita baru merem gitu, gak lama kayak ada yang ngeliatin kita gitu. Terus jadi kita bangun, siapa sih? Kayak berasa Orang ada yang lagi ngeliatin gitu. Itu nggak nyaman banget sih. Nggak nyaman banget. Gue belum pernah sih Ngantuk, kayaknya capek. diliatin gitu ya. Cuma katanya orang kalau kita kebangun tanpa alasan katanya lagi diliatin gitu kan. Mm-mm. Nah gue tuh seringnya kalau kayak gitu tuh kalau lagi nginep di rumah orang atau misalnya lagi nginep di luar kota, nginep lagi liburan, pasti gue suka gitu kebangun terus gak ada alasan. Gue gak ngeliat apa-apa sih, cuma kayak gak nyaman aja gitu loh. Kayak Iya. bangun tidur gitu. Iya, jadi kayak nggak betah gitu kan di situ, gitu. Karena gue tipe yang gak bisa tidur di tempat yang baru sebenarnya. Kecuali memang gue udah lelah banget, pasti gue langsung klop gitu ya. Tapi ketika baru nyampe segar gitu, gue bener-bener bisa begadang gitu loh. Mm-mm. Iya sama yang apa? Ya kayak dilatin gitulah waktu di rumah sakit juga. Kadang ya gue kalau misalkan lagi kerja gitu ya di atas jam 1 itu kadang ada yang suka nemenin gitu. Gue pernah ngalamin itu waktu ini sih, waktu jadi gue tiap tahun itu pulang kampung ke Jogja. Nah kebetulan pas lagi gue pulang kampung itu mobil gue lagi bermasalah, lagi mogok ya, namanya mobil tua gitu ya. Apa sih yang itu loh? Iya, mobil Mazda gue itu kan tiap tahun pulang kampung tuh naik gituan. Nah Waktu itu kebetulan Mazda ya? iya kebetulan lagi lagi mogok tuh. Gue lupa di daerah mana deh, udah masuk Sawah-sawah gitu, hutan iya gitu. udah masuk situ. Nah mampir ke satu hotel gitu. Itu hotel tua banget beneran deh, Kayak losmen jatuhnya. kayak losmen. Tempat tidurnya lo tau nggak, kayak masih pakai tempat tidur yang besi gitu loh, yang besi warna biru, kayak bisi-bisi Eropa gitu ya. besi Eropa gitu. Nah kayak gitu-gitu, sumpah itu nyokap sama bokap gue bilang lampunya jangan dimatiin deh, dan nyalain aja gitu. Nyaman gak nyaman ya? Nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman. Nah, gue jadi inget deh. Ya terus. Nah ya udah nggak lama kita sambil bokap gue benerin Betul, mobil gitu ya, udah pulang udah lanjutin jalan lagi. Dan itu sama sekali nggak tidur gue di hotel. Artinya cuma numpang istirahat doang gitu. Iya, karena kondisinya seperti itu, benar-benar Mencekam gitu ya. mencekam gitu, terus nggak ada aneh lah. Nah, gue mau nanya nih buat Lintang, gue suka dibilangin dulu, inget banget ada temennya Abin lah, anak RPL gitu kan, pernah main bareng dulu. Si dia itu bilang kalau lampu kamar mandi jangan dimatiin. Gue pernah main ke rumahnya, pas gue habis dari WC kamar mandi gue matiin. Si siapa namanya, Rizky siapa, Sabrian. Gue pernah main ke rumahnya, Tapi benar dok, sorry kamar nih, mandi gak boleh dimatiin. Gue bilang kenapa, nggak boleh, kata nenek gue nggak usah. Nah, in- kalau di keluarga gue nggak percaya, matiin aja. ya kalau di gue gitu, Gitu. kamar mandi nggak boleh dimatiin. Oh iya, gue kalau kamar mandi nggak pernah matiin. Nggak Nah, pernah matiin. kalau untuk Lintang nih, kenapa nggak boleh matiin? Gue juga kurang tahu sebenarnya, cuman katanya memang residual energi negatif itu kan sukanya yang kayak kamar mandi lembab, kayak gitu Bau bekas pup gitu. Makanya itu gue taunya tuh ke situ. jinjing itu makanya memang kotoran gitu kan. Iya, iya jadi gitu apa. Nenek sama kakek gue pun yang bicara, dia bilang jangan dimatiin kamar mandi. Dia juga bilang seperti itu. Yang penting dia negasin kamar mandi itu harus bersih sama nggak boleh dimatiin lampunya
Kalau mati langsung ganti, jangan nunggu 1 hari baru ganti gitu. Jangan, baru bisa. Karena itu dia yang Lintang bilang. Di situ makhluk di situ lebih aktif dibanding di luar-luarnya. Gitu, karena dia betah kan dekat kotoran, dekat lembab. Karena makhluk begitu nggak kayak orang sih ya. Itu 50 biji di satu kamar mandi tuh muat loh, Dok. Iya. Enggak, karena bukan satu kamar mandi, satu lubang kecil. Satu lubang kecil, Makanya iya. ada, kalau dia keyakinan gue ada, kita nggak boleh kencingin lubang-lubang. Misalnya kita lagi mau kencing nih di alam, terus kalau di tanah kan ada lubang-lubang bekas semut, bekas apa, dia nggak dikencingin, takutnya memang ada makhluk jin atau apa tinggal di situ. Lu nggak enak dong tempat tinggal lu dipipisin gitu. Iya, Gue baru tahu kalau sama ada yang bilang kalau misalkan kita kan suka ya masak mie ya. Nah, kuah mie itu kan kita buang tuh, air panasnya, Air katanya nggak boleh panasnya. buang air panas langsung ke gorong-gorong ya kan? nggak boleh. Nah. Jadi kita alirin dulu sama air yang Air biasa, biasa. sama baru dituang gitu. Nah, Karena itu memang takut kena mereka. takut kena mereka. Bukannya apa, kalau gue sih bukannya takut apa-apa, gue melakukan itu kenapa, gue menghargai karena gue mikir gini, gue pun juga sama nggak enak kayak lagi anteng-anteng misalnya dulu disiram air panas, disiram air Indomie kan nggak enak, jadi main air naruh ke Indomie, ya sama-sama menghargai lah, mereka tinggal di alamnya iya. mereka, kita tinggal di alam kita gitu. Iya, bukan masalah apa kita jadi Bukan kayak percaya bodo amat tahayul, ya. itu gue bukan percaya tahayul, memang di kayak kita, keyakinan kita pun ada yang kayak gitu kan, Iya. gimana cara menghargai lah gitu. Jadi kita lebih menghargai aja gitu. Nah, Mungkin Abing punya cerita? Nggak ada. Enggak. Gue dengerin aja. ya, tapi Abi itu sebenarnya banyak, cuma dia itu kayak nggak mau cerita karena dia takut mengenang memori memori orangnya itu lah. itunya Dan dia. Dan itu sampai ke bawah sampai sekarang loh. iya, contohnya Kemarin gue cerita masalah Spider-Man itu, gue 2 hari nggak bisa tidur. karena bayangin Spider-Man itu Iya, Yang kepalanya kebalik gitu ya. enggak. enggak, jadi Oh, dia enggak. adanya tuh mimpi di Sumedang Enggak, itu. Hah? Spider-Man yang di rumah lu tuh, yang merangkak tuh. Enggak, bukan Spider-Man di yang, belakang. yang lu bilang di dapur yang Yang panjang, keluar. yang kayak Slenderman gitu, yang lu bilang matanya merah. Mm-mm. Nah, adanya dia juga ngeliat di rumah Sumedang itu, tapi lagi tidur ngelangkah di atas gitu. Iya, kayak Spider-Man. Dia panik mau nyari lampu nggak bisa, soalnya si hantu itu ngangkat kayak Spider-Man di atas. Panik kalau sendirian di Sumedang kayak gitu. Soalnya gue apa yang di kisah Tanah Jawa kayak Spider-Man cuman kayak kayang terus kepalanya kebalik apa Itu gue suka ngeliat di hantu-hantu Juan, ternyata ada di Jepang juga yang kayak gitu, di Jepang, di Indonesia juga ada, di Filipina ada. Jadi memang di Asia itu hantu yang kebalik di atas langit-langit macamnya sama gitu loh, beda nama doang gitu. Menarik sih ya, ketika kita ngeliat hantu yang sama tapi di berbagai negara tuh beda-beda namanya, cuma hantunya sama gitu loh. Kuntilanak, ada kuntilanak merah, kuntilanak putih, miskin putih, merah dan putih gitu. Dan di luar juga ada yang kayak gitu ya, merah dan putih gitu loh. Padahal bedanya jauh bermil-mil loh. Iya, betul. Walaupun jangankan di berbagai negara gitu ya, di Indonesia pun kadang kejadian-kejadian itu suka ada yang aneh-aneh aja gitu loh, Dok. Gue dapat cerita dari om gue yang kerja di proyek tambang gitu. Tambang tuh banyak loh, karena di tengah-tengah hutan Di biasanya. tengah-tengah hutan dia ngebangun pipa gitu-gitu kan buat saluran minyak. Nah, pipa dari zaman Belanda itu sebelum harinya dia mau ngerjain, dia kan ngecek dulu. Dia tuh adanya, ya contoh lah, adanya di ini nih, di sebelah kiri kita gitu ya, sama sekali nggak ngelewatin rumah warga. Sebelah kanan kita itu rumah warga, Pipa zaman dulu kan berat-berat gede-gede kan, gede-gede, pipa zaman Belanda gitu-gitu buat ngebangun, ya kan dulu saluran air gitu, saluran air, saluran apa gitu-gitu. irigasi. Nah, terus ketika besoknya kan hari sebelumnya dia nyatet tuh pipa ada di sini, ini kita jangan sampai ganggu pipa ini gitu kan. Nah, ketika besoknya gitu ya, dicek lagi sama om gue dan datang sama petugasnya mau ngebenerin itu pipa gitu ya, itu pipa pindah ke rumah warga. Dikira om lu salah nyatet ya, Iya. pipanya kemana gitu. Nah, secara koordinat, secara meteran segala macam benar. Mungkin ini dalam pipa itu memang ada yang meninggal, ada yang tinggal di situ dan nggak mau diambil kali ya. Iya, ada di sini gitu, ada di sini ini pipa. Terus pindah itu pipa ke rumah warga. Dan fotonya ada gitu. Nih, pipa di sini nih, cekrek gitu. Dan itu gede, nggak mungkin diangkat seorang diri. Ya. Mungkin aja beramai-ramai aja, baru alat berat. Dan gitu nggak kan. mungkin satu malam.
Iya. Nah, Panjang ya. panjang. Panjang. Nah ini pindah ke dalam rumah warga. Dalam Gue satu nggak ngerti malam. tuh. Dan gue yang nggak habis pikir ya udah dibiarin aja pipanya jadinya. Gue sih percaya yang gitu, karena kalau kita ngeliat apa zaman dulu Nabi Sulaiman aja jinnya bisa ngangkat apa Bisa ngangkat Apa? ini. apa namanya patah singgasana yang Singgasana dibawa yang besar. dalam satu kedipan Apa sih? mata. Ya, saya maaf salah. Apa yang satu malam doang apa artinya gitu. Iya. Angkat kapal. Dia nggak tinggal di Priok soalnya jinnya. Kalau tinggal di Priok dia angkat diangkar sama kapal. Kok pikiran gue kapal? Maaf ya. Itu biar nggak terlalu tegang gitu. Sama kontainer. Kontainer. Astagfirullah. Aduh. Abin. Tapi Abin kemarin tuh banyak banget ceritanya dan nggak keangkat, menarik sekali. Mungkin mau diangkat lagi dong, Abin. Tapi gue mau nanya sama lu tuh, korin-korin tuh mengganggu nggak sih? Enggak, Enggak. kan dia apa ya? Kalau kata orang diri kita yang lain ya. Iya. Lu bisa ngeliat korin gua nggak Tang sekarang? Enggak, gue belum sampai situ kali ya. Nggak, tapi lu pernah Level. ngeliat korin gua nggak? Iya, lu harus meninggal dulu kali. Iya. Oh gitu. Iya. Oh gua kira tuh korin Nanti lu kan berkunjung, mungkin kan lu sering kesini. Siapa tahu nanti lu kesini. Gitu. Nggak, maksud gini, gua pernah ngerasain yang namanya gua pas lagi ini gua ingat banget kejadian siang nih. Gue lagi nonton di ruang tamu kayak bokap nyokap lu nonton di ruang tamu lah tiduran. Gue di situ juga bertiga nih gue. Tiba-tiba bang gue lewat pamit. Mimpi, assalamualaikum, pamit ya. Salaman dia, cium tangan gitu kan. Ke gue juga dong, cabut ya, ya pergi dong. Gue anteng lagi nonton. Tiba-tiba datang lagi abang gue, bajunya beda. Pi, pamit ya, nih pamit. Bokap nyokap gue kebiasa. Terus gue liatin, lu bukannya tadi pergi pamit? Enggak, terus yang gue paling gedek adalah bokap gue nyokap gue pergi lah, ini baru pamit. Padahal gue sebelumnya ngeliat abang gue lewat pamit ke bokap nyokap gue, ke gue juga iya. Itu yang menjelma Nah. biasanya. Nggak beda Iya. berapa lama, Bener. 5 menit atau 10 menit abang gue datang lagi pamit ke bapak gue, emak gue. Tapi bapak emak gue baru bilang, lah ini baru pamit. Itu kayak Nah itu menjelma apakah gitu. nah, gue takutnya itu ke semacam korin juga. Nggak Itu tahu literally gitu. gue nggak bisa lupa Emang dari ingatan gue. Ini sih aneh-aneh ya. Aneh. Rumah gue yang kalau- tau gak sih yang dekat dulu dekat pembuangan Iya. sampah itu. SD. SD dekat SD pembuangan sampah. Ya dekat Jangan pembuangan SD aja. pembakaran sampah. Gue masih inget banget tuh di depan rumah lo itu ada siapa? Nah, siapa? K itu. Oh, yang berarti sebelah bener kata kiri orang ya. Yang kalau dari pintu sebelah kiri yang ada yang ada rumput-rumput apa namanya? Iya, Semak belukar itu. semak belukar. Orang tuh selalu takut lewat situ minta temenin. Gue setengah 3 pagi masih belum lewat gitu. Orang pada takut katanya suka ada Miss K. Tapi alhamdulillah sih gue 2 tahun apa 3 tahun belum pernah digangguin sama si Miss K-nya. Mungkin sohib kali kita kan. Tapi maksud gue bersyukurnya gini sih, karena gue tidak macam-macam. Gue lewat nggak permisi, ngebersihin jalan, nggak neko-neko, nggak nendang-nendang apa. Ya maksud ya gue bilang lagi tadi, kita menghargai, kita kan tinggal sama-sama sama kayak tetangga, menghargai itu kan. Iya. Iya, ya mungkin yang ditunjukin ya entah berbuat buruk sama lokasinya dia atau bagaimana gitu. Itu kadang bisa aja sih. Ya entah dia pernah kencing di situ atau bagaimana. Itu juga bisa. Itu tampakan itu gue inget. Jadi lu tau kan depan situ kan ada SD dan ada lapangan ya. Iya. Itu ada 5 pemuda ditangkap karena makan narkoba pas di situ. Heboh deh waktu itu. Iya di situ. Nah mereka nggak berapa lama tuh bebas ngeliat Dennis K di situ. Kayak gitu. Emang nyerupainya Nah kalau balik ke yang Korin ya, itu gue bener-bener ngeliat, makanya gue bilang, gue tanya apakah Korin itu selama kita hidup masih bisa berkeliaran kan? yang gue tahu itu doang sih, setelah lo meninggal baru ada. Gue pernah, jadi ada satu cerita gitu ya, di rumah gue kan ada yang di Krukut nih. Dia rumah lu banyak kan, lu kaya gitu. Aduh, amin. Ada yang di Krukut. Gue baru pindah ke situ sekitar 2005 lah. Ini cerita. Lu SD berarti? Gue SD kelas 5. Nah, Ini cerita sekitar 2009 2010 lah, gue SMP. Nah, kita itu biasa sebelum subuh kan kadang ada ngaji-ngaji gitu ya. Nah, ini sebelum ngaji-ngaji nih. Nah, biasanya di depan rumah gue itu kan lapangan. ya, Masih ingat kan? ya, masih ingat, gue masih ingat sama Lapangan. rumah lu di Krukut. Habis lapangan itu ada jalan lagi. Depan rumah gue itu ada lapangan. Jadi setelah lapangan itu ada gang lagi, baru rumah ada gitu ya. lapangan. Nah, setiap jam 3 pagi itu ada ibu-ibu gendong anak
di depan jalanan itu. Enggak, depan jalanannya persis depan rumah lo itu. Bukan, yang seberangnya lagi, Oh, yang ujung gitu. yang ujungnya lagi. Anjir. Itu ada Serem ibu-ibu. banget. Dan dari jendela rumah lo bisa Kelihatan banget kelihatan. Tapi beneran dia nunjukin kan? Dia nunjukin. Dan lu ngeliat. Tapi Gue Bukan cuma lu. Gue ngeliat, bukan cuma gue, ada nyokap gue ngeliat, ada yang depan rumah itu Anjir. ngeliat juga, gitu. Ibu-ibu gimana? itu beneran Beneran ibu-ibu. Mungkin kita ambil positifnya, mungkin anaknya rewel malam itu dia nenangin mungkin. Maybe. Ya oke, cuman nggak jam 3 pagi dan nggak setiap hari juga. Every night. Ya, Setiap malam ya. setiap malam, Oke. gitu. tapi anaknya That's cuma interesting. bersuara nangis gitu. Anaknya itu berdua nggak bersuara, Oh. tapi dia di situ, di kan kalau Tapi kalau ada mobil atau itu lewat dia hilang gitu kan. kebetulan nggak ada. Ya gue pas ngeliatnya Dari di- portal sih ya. sama sekali nggak ada. Jadi lampu lapangan itu kan terang, yang nyalain cuma satu doang kalau malam. Ya gue tahu remang kayak gimana berarti. Remangnya kayak gimana gitu kan. Nah terus muncullah di situ. Awal lu tahu itu lu tahu dulu pertama kali apa pernah dengar cerita orang dulu? Pertama dengar cerita orang dulu dari nyokap pertama. Dia cerita sama temennya atau tetangga gitu. Enggak, nyokap sendiri yang lihat Jam 3 pagi. jam 3 pagi. Jam 3 pagi nyokap ngapain masih bisa ngeliat jalanan tuh? Bukan sholat ada. Sholat. Sholat. Kadang gini, aktivitas di rumah gue itu kadang terlanjur pagi emang. Lanjut pagi. Kadang yang di Pangkalan Jati aja jam 4 pagi udah nyuci Oh, oke. gitu. Nah, sebelum subuh malah tuh kan. Nah, jam 3 pagi. Ngeri mati. Terus. Nah, ini jam 3 pagi kadang nyokap bangun karena jam 6 pagi itu semuanya harus berangkat gitu. Yang bokap gue kantor, Oh iya. yang gue ke sekolah gitu. Nah, dia harus Kampus ya, jauh juga ya. nyiapin segala macam gitu kan. Nah, jam 3 pagi di situ. Jam 3:30 lah. Muncul lah si ibu-ibu tuh gendong anak. Lumayan lama. Kata nyokap gitu kan. Itu lumayan cuma lama. kelihatan bayangan, apa kelihatan mukanya juga. Sosok gitu. Gue ngeliat wujud, ngeliat kayak lu orang biasa sih. Solid berarti Tapi ya. solid. Nah, mukanya lu berarti masih inget dong. Mukanya gue nggak inget sama sekali. Oke, berarti kayak Enggak. gelap aja gitu ya. Gelap aja gitu. Ya ibu-ibu pakai cuking namanya tuh. Cuk itu apa? Oh, yang ini buat bayi gendong. itu. buat gendong Yang bayi, kayak sarung Jawa gitu, pakai coklat sarung Jawa gitu. itu dia gendong itu. Gerak apa diem aja? Gerak Nimang-nimang gitu. Ya? nimang Oke, oke. gitu. Dan itu nggak cuma nyokap, nggak cuma gue, tetangga yang lain pun kadang ngeliat gitu. Nggak pernah di itu apa? Didatengin gitu. Kalau didatengin sih Iseng gitu. Karena ada beberapa orang yang net gitu penasaran didatengin. Iya, makanya. Salah satunya bokap gue yang kalau kayak gitu didatengin dan Bener. hilang tiba-tiba sih. Iya, beneran orang apa bukan gitu. Oh gitu ya. Kalau itu ya udah, kita pas ngeliat gitu nggak lama langsung tutup sih itu jendela Bodoh amat. gitu loh. Karena emang kita kan iseng gitu ya. Jam segitu ada apa sih di luar? Buka, cek loh. Siapa yang gendong bayi di tengah malam begini? Siapa namanya? Gimana rumahnya? Itu kejadian salah satu yang horor di komplek gue sih. Nah kalau sekarang tuh udah Karena makin rame ya? mulai nggak ada Makin karena udah rame. makin rame gitu. Padahal dulu tuh sesering itu banyak deh yang aneh-aneh. Ada yang hilang bener-bener hilang dari jam siang sampai ketemu tuh jam 10 malam. Gue inget Temen jadi lu inget orang ayam di rumah gue. Iya, jadi Apa kayak ayam apa? orang Nggak, kalau gue Temen ayam. lu. temen gue. Jadi temen gue umur sekitar SD lah gitu. SD kelas 1. Seumuran lu itu. Enggak, SD kelas 1. Ini kejadian gue waktu SMA. Gue SMA, jadi dia sekitar SMP kelas 6 lah, kelas 6, kelas 4 gitu. Nah, dia ini memang ada kelainan khusus soal otak. Oh, ada terbelakang bukan Ada, belakang. ya pokoknya ada Kebutuhan khusus lah. berkebutuhan khusus soal otak gitu. Nah, info dari dia sih, Berarti sorry, biar pendengar bisa tahu nih. Kayak Forrest Gump gitu ya. Forrest Gump, ya dia Kayak bilang gitu. Nah, kurang gitu. dia suka main sendirian di tengah lapangan gitu kan. Nah, info dari ibunya, Asik dengan dunianya ya. Iya. Oh, berarti lebih ke autis ya. iya, info dari ibunya, dia minjem uang 1.000 sama ibunya buat jajan. Ya udah, oke lah dikasih gitu kan.
terus hilang tuh selama dari siang sampai malam. Ya ada isu-isu ya katanya entah diumpetin di mana gitu-gitu. Kita tuh itu isu itu karena nanya orang yang memang iya dalam kutip pintar gitu. iya mungkin dalam kutip seperti itu. Terus alhasil jam 10 itu ketemu di eskalator mall, dia lagi main aja di situ kayak nggak Terjadi apa-apa. terjadi apa gitu ya. Eskalator mall mana? DTC DTC dari Iya. situ ke DTC jauh Iya. banget. di situ. Kalau naik motor sih dekat Iya, ya ini DTC. jalan Iya, kaki. ini jalan kaki. Dan dia nggak pasti tanya, Ya dia nggak bisa jawab apa-apa karena kan ya Itu. kebutuhan khusus seperti itu. Jadi cuman aku main aja di mall itu, aku main eskalator gitu-gitu. aja. Tapi kok nggak ada yang banyak hal yang kita jadi bingung. Kok nggak ada yang negor itu orang ya? Kok nggak ada yang negor itu anak ya di eskalator mall itu selama dari pagi sampai jam 10 malam Nah mungkin mindsetnya main di situ terus nggak mungkin. Terus Biasanya kan satpam kan pasti nanya ngapain Iya. di situ. Gitu. habis itu di komplek itu kan ada satpam juga. Nah anak itu tuh diperhatiin. Pasti kalau kemana-mana diliatin mau kemana gitu. Awas ya jangan ntar jangan keluar sini. jangan keluar sini ntar ibu nyariin gitu. Memang diperhatiin lah ya sama semua warga gitu. Sama semua warga takut soalnya kan Memang berkebutuhan khusus ya. kebutuhan khusus. Sebelum itu juga rumah-rumah di komplek gue itu masih banyak yang kosong, Nggak seramai sekarang. nggak seramai sekarang gitu. Lu tanggal lu aja masih Shopee kan ya. Iya, takutnya ngumpet ke rumah-rumah kosong itu. Jadi teman-teman gue itu sampai nyari ke rumah-rumah kosong gitu. Oke. Ada apa enggak sih ini orang ini gitu. Takutnya Ada nggak ketiduran sih anak dalam ini? gitu ya. Ketiduran di dalam takutnya. Terus sampai nyari-nyari ke semua blok tuh. Sampai kita tuh nyariin dari rumah-rumah kosong sampai ke blok-blok lain gitu. Jadi di belakang blok gue itu ada kali yang ada pohon bambunya sampai ke situ gitu loh. Takutnya anyut, maaf ya, Iya, takutnya anyut. Sumpah, itu udah ditakutin dia tuh anyut gitu loh. Orang kemana anyut jangan-jangan gitu ya. Ya itu hilang nggak tahu kemana. Terus tiba-tiba ketemu di DTC lagi main eskalator. Itu yang maksudnya dia ketemu atas dihubungin satpam atau emang ada yang kesana? Ada yang kesana lah kebetulan lagi belanja ngelihat itu anak. Oh. Kamu ngapain di sini? Ayo pulang yuk. Papa mama mana gitu ditanya gitu pasti ya. Gitu. Ayo pulang gitu. Dibawa dan yang tetangga yang nemuin nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya hilang. Lagi hilang, bawa Nggak aja ke tahu, rumah. nggak tahu gitu kalau dia sebenarnya Pasti lagi hilang. kemarin kok ngajak anak saya nggak itu ya. Iya gitu, nggak tahu kalau sebenarnya dia lagi hilang gitu. Jadi ya udah dibawa pulang aja gitu. Gitu. Nggak tahu itu Untuk misteri ya. ditinggal situ, balik lagi udah nggak ada kali ya. Iya. Itu zaman waktu itu perumahan tuh baru 1 atau 2 lah di daerah Krukut Bisa itu bayangin, tuh. Sawangan juga sama, sepi banget. Iya banget. Sawangan tuh cuma gue doang yang ada. Cuman kayak hutan gitu loh. Ih. Makanya kita ya pikir negatifnya seperti itu dulu. Karena Gitu. memang atmosfernya beda sih di situ. Atmosfernya emang beda banget. Atmosfernya beda, gue ngerasain. Di tengah lapangan aja kan ada mobil yang keonggok gitu ya. Mobilnya bukan sih gitu. Mobil gue itu. Mobil gue gitu. Gue tuh ngeliat di dalam mobilnya tuh ada yang duduk. Serius, Li? Seriously. Di situ? Seriously. Sampai gue mikir ini kan mobil udah lama dipakai ya. Terus gue masuk dalam lagi pas lagi ada Arif main ke situ gue inget banget. Itu mobil gue dong. Iya, ada yang duduk dalam. Gitu. Baru tahu gue itu. Emang di komplek gue itu sebelum rame tuh emang ngaco banget sih. Ya guling terbang tuh biasa lah ngeliat gitu teman gue tuh. Hantu bungkus itu. Iya si bungkus itu tuh udah kadang kelihatan di sana kadang kelihatan di sana karena belakang persis blok gue itu tembok yang ada pohon besar itu pemakaman. Tapi gue bingung ketika ngomongin hantu bungkus ya, kenapa orang-orang selalu gambarin dia lompat-lompat padahal kan Padahal enggak. dia terbang. Enggak. Dia tuh di jalan nggak napak terbang, jalannya lurus gitu loh. Kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak lompat. Nggak lompat gitu. Nah, untuk Abin tadi kan di Timan ya, gue penasaran. Boleh dong, boleh nggak Bin? Tenang.
Silakan aja. Ya, dulu itu gue tinggal di Timah, daerah Pondok Labu. Dan itu dekat SMP lama gue dulu. Iya, 96. Nah. Dan di Timah, di tempat gue tinggal itu sebelah rumah gue tuh rumah kosong. Pas banget. Oh, yang sebelah. dekat lapangan basket itu bukan sih? Ada lapangan basket punya orang. Enggak, rumah punya orang. Kan ini rumah gue. Sebelahnya tuh rumah putih. Sebelah kanannya. Kalau Iya. kita dari depan rumah sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Oke. Itu rumah putih, rumah kosong. Itu dulu tuh jadi ayah gue itu kan demen piara ayam, dan ayam itu suka dilepas. Nah kali pas ada ayam ketawa, itu masih seger banget. Dan aku tahu tuh berisiknya minta ampun Iya, ya. masih seger banget, masih yang berisik. Terus tiba-tiba dia pergi nggak tahu kemana, hilang. Karena sampai bokap gue tuh nyari sampai mau maghrib itu nggak ketemu tuh ayam. Takutnya diambil orang itu. Iya, karena kan ayam ketawa kan kayaknya idaman banget ya, Iya. gitu kan. Terus baru ketemu itu dia ada di rumah itu, tapi pas keluar dari rumah itu dia langsung kurus banget, terus nggak bisa kayak dia ketawa-tawa lagi, nggak, terus jalannya pincang gitu. Akhirnya ya bokap gue bingung kan, ini ayam kenapa, dia nih di rumah itu Itu berapa lama ketemunya? besoknya. Besoknya tiba-tiba jadi Pagi- kurus. Iya, dia ada di kolong apa ya? Jadi dia tuh ada gerbang lagi. Nah itu ada kotak kecil di bawahnya kayak biasa buat laulang kucing atau apa. Nah bokap gue tuh ngeliat tuh ada kaki ayam di situ. Akhirnya minta satpam tolong bukain pintunya. Dan iya bener ada Dalam ayam situ. bokap gue di situ. Dan itu udah keadaannya udah nggak seger, udah kurus, udah yang kayak lemes banget. Terus kalau akhirnya kan dibawa pulang sama bokap gue, diobatin. Nggak, ya biasa lah kalau orang penggemar ayam kan apa aja di ini nih ya, diobatin, dilakukan. Itu tuh nggak bertahan lama, Habis itu mati langsung habis Oke. itu. Terus besoknya lagi kan oke, ganti ayam pelung kan tinggi kan. Iya. Entah kenapa kok tuh ayam tuh maunya ke daerah sana terus gitu loh, kan bisa ke lapangan, biasanya ayam kan main ke lapangan, Dari nyari tanah-tanah. rumput, mainnya ke situ terus. Itu balik dari rumah itu pasti langsung sakit. Bokap gue nyari-nyari kayaknya di rumah ini lagi deh. Padahal rumah itu nggak berpenghuni. Enggak. Jadi semenjak gue SMP itu emang rumah itu langsung kosong. Mungkin dalam pandangan ayam dia ngeliat tanah luas mungkin ya. Gue pernah sekalinya masuk itu ke rumah itu pas gue SD, dan tuh gue punya temen 3 cowok. Beneran ya, Itu teman beneran kan? temen beneran. Gua kira teman imajiner gitu. Enggak, jangan. Itu cuma bertahan di situ 3 tahun rumah di situ. Jadi di dalam rumah itu rumahnya gede banget. Jadi Sampai sekarang tapi masih ada isi. masih, dan itu Masih kosong tapi masih kosong. Masih Nggak ada kosong? jadi ada yang tinggal situ tapi nggak bertahan, tinggal situ tapi nggak bertahan. Sampai itu sampai dipakai buat laundry buat laundry yang bukan laundry yang itu ya, yang cuman baju doang, tapi bener-bener laundry yang kayak punya hotel. Jadi ya Yang besar yang gitu ya? besar lah Besar. gitu, perumahan untuk laundry yang gitu. Sampai juga apa ya, pokoknya jadi perusahaan tapi nggak pernah ini betah gitu di situ. Gue pernah masuk ke situ, sekalinya masuk itu tuh rumah gede, depannya dalam tuh bener-bener yang cuman tanah lapang, ada kolam, di tengah-tengah itu ada pohon beringin ternyata. Di dalam tengah rumah itu tuh ada pohon beringin gede banget di situ ternyata. Dan kalau misalnya dari rumah gue emang ada di atasnya, kan rumah gue tingkat. Jadi di tempat cuci baju emang sengaja ada jendela kecil buat Biar ada angin-anginan angin lah sama gitu. panas matahari masuk. Kadang gue suka kalau malam tuh gue nggak pernah berani ngeliat ke jendela itu. Kalau ngambil anduk kan gitu kan lewat. Buru-buru gitu. Gue tangan gue doang ngambil, nggak pernah gue nengok-nengok kayak gitu. Tengok gitu. Nengok, gitu. Terus ya bokap gue kan selalu pulang kerjanya itu malam. Oke. Itu selalu ada anjing hitam pasti kata bokap gue. Anjing, tapi nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, jadi lari gitu loh dari jalanan komplek gue masuk ke rumah itu, anjing hitam. Tapi untuk wujud aslinya tuh nggak ada, yang menggonggong yang itu nggak ada. Ya biasanya kan siang tuh suka ada aktivitas lah ya kalau ada anjing. Selalu tuh ya. anjing itu selalu ada suaranya. Suaranya. Tapi bokap gue itu pulang ya dari jam 12-an, jam 1-an gitu kan. Itu selalu ada anjing yang ngegonggong. Enggak, bukan anjing ngegonggong, anjing lewat. Wujud anjing itu. Wujud anjingnya tapi hitam doang. Gede, kecil. Gede. Itu selalu masuk ke dalam rumah. Berarti segede-gede serigala ya? Iya, segede-gede kayak gitu. Wow. Tapi nggak tahu kenapa itu gerbangnya kan dorong ya. Itu selalu kebuka pas jam-jam 1-an, jadi tuh anjing bisa main masuk aja. Padahal itu dikunci seharusnya.
gitu. Yang gue inget sih kayak gitu. Terus dulu kan Tapi memang Timah itu angker loh, malam-malam di lapangan Timah gede itu sering banyak ceritanya. pohon kecapi. Terus dulu kan depan persis rumah gue itu dulu pohon beringin. Iya, Itu memberikan Itu sekarang jadi lapangan itu bukan? yang sekarang cuma jadi kebun. dari kebun. Persis depan rumah gue itu pohon beringin. Itu dulu itu sampai pernah ada elang di situ, orang tuh pada apa sih nembakin elang nyampe ke situ tuh, gue nggak ngerti deh. Elang Tega banget nembakin elang aja. emang kayak gitu. Itu dulu ya ada ya gue mah cuma denger cerita sih, gue nggak, karena gue orangnya cuek jadinya gue nggak peduli gitu kan. Sering ada yang di atas. Ya, karena memang lu tipe yang takut, jadi memang who cares lah kayak gitu. Gue nggak mau tahu juga nggak lah mau gitu. tahu, dan gue ya udahlah itu kehidupan mereka gitu. Jadi gue kalau kalian cerita horor pun gue nggak bisa menceritakan karena gue tipenya yang ya udah jangan, gue nggak peduli, gue nggak perlu tahu kehidupan mereka gitu kalau gue. Karena kalau kayak gitu gue nginget lagi ke belakang, gue nginget lagi terus gue nggak bakal bisa tidur selama 2 hari 3 hari gitu. Walaupun di sebelah gue ada adik gue, tetap aja gue tidur itu harus nyala lampunya. Tapi sekarang lu tidur sama adik lu berarti masih? Masih sama adik gue gitu. Gue kalau nggak ada temen di sebelah gue harus nyala lampunya sampai ada adik gue yang matiin lampunya. Gitu. Terus kalau kayak gitu ya kebayang, selalu kebayang. Ya kalau misalnya kalian nanya lu diem aja lu apa ya, emang gitu. Iya, sebenarnya lu lagi mengalihkan perhatian lu sama ingatan yang lain gitu kan. Ya gue pengen cerita sebenarnya, tapi gimana ya ngerangkainya gitu. Gue Masalah Timah itu tuh yang di lapangan. Banyak loh. Banyak Di- banget di lapangan yang bolanya itu Kalau- kan security pernah pengen marah-marah karena dikira tuh ada yang main bola malam-malam Iya, berisik, bener. pas didatangin kosong. Iya, yang Itu pertama bener di kejadian di- lapangan tenis. Di lapangan Lapangan tenis tenis mana ya? Itu di belakang lo. Gua nggak belum Lo belum pernah lihat. Kan lapangan tenis Ah, di belakang ya di lu TK Ruwati tahu? sampingnya. Sampingnya. Hmm. Itu lapangan tenis. Dia tuh kalau adik gue cerita kalau waktu itu dia pulang jam berapa ya? Jam 2 pagi kalau nggak salah dia pulang, itu ada yang nyapu. Sek gitu. Itu di lapangan tenisnya. Terus juga suka ada yang kayak main bola, kadang-kadang suka ada bunyi-bunyi yang Itu main bola berisik kan, sama kompleknya suka marah, suka rese lu situ loh. Dan kan suka nongkrong, terus pas datangin tuh dia cerita malam gak ada siapa-siapa. iya, emang begitu Suka juga. gitu ya. Emang kayak gitu. Terus yang di pohon kecapi suka tiba-tiba ada ranting jatuh. Ya gue kan kalau gue mikirnya udah rantingnya emang pantas jatuh, ternyata kan ada yang apa sih kayak Iya. Gue inget juga tuh gitu. kita maghrib main bola, terus lu tau kan lapangan gede itu kan sebenarnya kayak ada tempat wudhu gitu kan, ya kan? Iya tahu. Tempat kerannya gitu, Bener. yang sebelahnya langsung ada masjid kan. Iya benar sekali. Maghrib udah mau maghrib pada main, terus kayak pada cuci muka di situ kan, tiba-tiba langsung ada teriak. Gue lagi duduk di lapangan, tiba-tiba teriak, oh lari semua. Gue ikutan lari dong, teriak lari ke sekolah SMP. Ada. Gue bilang, dia udah gak beres sih, gue pulang aja, gue minta jemput bapak gue jadinya kan. Besoknya pas cerita itu udah ngeliat ada kepala nongol gitu. Lagi tempat wudhu ada gue udah ketakut, gue gak mau denger ceritanya, tapi gue gak bisa tidur. Tapi gue gak ngalamin, gue lagi duduk gitu teman SMP gue. Kalau dia ngomongin timah banyak anjir. Timah tuh emang ini apalagi jalan komplek gua. Iya, Itu kan iya. paling belakang banget kan komplek gua kan. Itu Iya. emang kalau udah jam Dekat jalan masuk ke kampungnya juga gitu kan. iya, itu kalau udah jam 8 ke atas udah vibes udah beda banget. Yang Itu masih ada suka orang jualan makanan nggak sih keliling situ? kalau udah malam enggak. Enggak ya? Enggak kalau udah malam pokoknya di atas jam 8 tuh udah sepi banget tuh komplek. Udah nggak ada kehidupan di situ. Orang kalau tahun baru aja tuh sepi di situ. Tahun baru sepi. Tahun baru sepi. Iya. Rumahnya kita masih rame loh ya. Rumah sini sepi sih. Enggak, Cipete. Oh Cipete. Iya paling orang lain aja sih masih Iya, selalu seluas-luasnya itu maksudnya kan kalau tahun baru rame kan. rame ya sih. Iya ya Ramadan aja kayak misalnya biasanya kan orang yang kata sahur itu nggak ada, udah nggak ada kayak gitu-gitu. Ya udah berjalan begitu aja kalau di timur. Apakah alasan lu pindah salah satunya itu mungkin? Enggak. Nggak nyaman apa gimana? Enggak, karena gue udah 20 tahun di sana yang gue merasa Nyaman-nyaman nyaman-nyaman aja di situ. Karena kan dari lahir gue di situ. Gitu. Oh dari lahir. Berarti kan rumah nenek moyang dari situ juga ya. Nenek moyang. Keturunan dari situ ya. Paling kan bokap gue aja sih yang sering apa ya, pulang pagi yang suka cerita jangan tidur jam segini, jangan tidur jam segini. Mungkin Suka Pak Bokap tahu apa. ada Enggak, jangan tidur jam segini tuh apa gimana? ya ada sesuatu pasti di situ. Gitu, kamu tidur tuh jangan terlalu malam, jangan sendirian. Gue pernah sendirian tuh
karena ya kan baik lagi karena gue cuek gitu kan, gue pernah sendirian di bawah kan, gue tingkat tuh gue sendirian di bawah main komputer, terus bokap gue bangun ngeliat apa lampu masih nyala, gue udah disuruh tidur, kamu jangan kelamaan gitu. Dia sih ngomongnya nggak baik lah, mata kamu malam-malam jam segini, tapi besoknya baru dia ngomong, nanti takutnya ada yang ganggu kamu, sebaiknya kamu tidur. Mungkin bokap pernah ngalamin juga kali ya. Bokap justru lebih feelnya lebih ngerasain kayak gitu-gitu, tapi dia nggak mau. Bokap tuh sebenarnya lebih peka ya. Iya, Oh, oke. soalnya waktu gue pindah ke Lembayung di Cinere Heeh. itu kan dipasang kaca di Yang kemarin kita pernah nganterin lu balik itu ya. Iya. Nah, rame-rame. itu rumahnya tuh udah lumayan, pas kita tinggalin langsung berubah semua tuh suasana rumahnya. Yang kalau nggak ada barang kan otomatis rumah itu kan agak adem ya, maksudnya nggak, itu pas masuk ke sana Pengap. keringetan, termasuk satpam yang bokap gua kan suruh nyari ada barang nggak yang mau dibawa lo gitu, mau dibawa lah gitu. Pas satpam masuk, baju itu langsung basah keringetan. Ya itu kan belum berapa lama, belum sejam di situ, tapi udah Padahal rumah lu adem, seenak-enaknya rumah itu Padahal- gue liat di situ loh. padahal Daripada yang belakang. sekarang gitu, Iya. gue liat adem. Plong yang di belakang Plong itu kan banget. ada udara bebas kan, Ah. kosong kan di ke atas. Sirkulasinya bagus maksud gue lah. Sirkulasi bagus menurut gue. tapi itu panas Nah, banget. alasan lu pindah dari situ juga ada Iya, something. ada something di situ. Terakhir itu pas banget mau pindah, nyokap gue baca Al-Quran. Tiba-tiba lampu rumah gue mati semua. Dep semua. Dan- Tapi bukan putus, bukan sikringnya putus. Bukan. Tiba-tiba rusak aja gitu. Tiba-tiba mati semua. Itu jam habis subuh. Habis subuh langsung mati, gelap semuanya. Tapi gue ingat sih Tapi kalau AC memang nyala. dibaca, berarti putus ya dari bolangnya ya. Enggak Enggak dong. dong. Enggak. Tapi nyala lagi nggak? Enggak nyala, mesti di stekin, enggak turun sebenarnya. Termisnya tuh kayak Kayak Iya, di saklar luarnya kan. iya. kayak di ya gituin tiba-tiba. Jadi kayak penerangannya tuh diambil. Mm-mm. Nah, tapi AC nyala kan. Tapi AC nyala. Tapi Oh, berarti iya. bukan saklarnya dong. Ya, gitu. Bukan, Iya, kan? bukan. Iya memang dari bolangnya kan. Kalau ini emang kejadian kayak nggak normal gitu. Aneh kalau menurut Gue pernah gue. dengar juga ada yang dulu ada buku tuh apa? Kalau nggak salah judulnya 4 tahun di rumah hantu kalau nggak salah judulnya. Jadi tuh dia tuh pas terakhir sebelum tinggal di rumah itu dia bilang di koran dijual rumah murah tapi berhantu, tapi akhirnya laku tuh rumah karena dia ngalamin kalau nggak salah 4 tahun di situ tuh di rumah hantu itu benar-benar mencekam sampai dari berada sampai habis hartanya dia di rumah itu dapat sial mulu gitu kan. Terakhir dia selalu cerita di depan tuh ada rumah, di depan dia tuh ada teras kan, bolanya selalu diganti setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu mati. Padahal dia selalu beli yang baru dari yang merek bagus sampai yang jelek, selalu mati. Dikira kelistrikannya diganti listrik, diganti kabelnya selalu rusak. Ternyata katanya penghuni depan situ nggak suka kalau ada terang-terang, jadi dimatiin terus lampunya. Ya, mungkin bisa Something dibilang like that seperti itu. mungkin ya. Iya. Soalnya tuh bener-bener pas seminggu sebelum mau pindah, tumben banget. Biasanya nyokap gue baca Quran tuh ya biasa aja gitu. Cuman lama-kelamaan Mungkin hawanya nggak betah kali. panas. Kalau nyokap gue bilang sih gitu. Terus terakhir adik gue juga yang mungkin dia karena iseng kali ya, adik gue, dia diam-diam nyoba ngerokok di atas. Adik gue yang paling kecil, dia nyoba ngerokok di atas, dia diganggu. Toel katanya. Pertama kali nih aku ditoel sama Dia ceritanya malu kan pas ngerokok itu. iya, karena dia nggak berani cerita sama bokap nyokap gue gitu kan. Dia cerita sama gue karena sekamar kan sama gue gitu. Aku langsung lari ke bawah gitu, langsung kayak gitu. Terus kemarin juga dapet cerita dari satpam masalah ayam lagi nih ya. Karena nggak tahu kenapa, gue nggak ngerti ada dimensi sana Menurut gue demen sih, sama ayam apa Enggak, menurut gua ayam tuh atau binatang itu Mm-mm. punya apa namanya? Punya Dia penglihatannya penglihatannya beda gitu. Hmm. Ketika lu pernah lihat anjing gonggong tapi nggak ada siapa-siapa, Iya. they say itu ada sesuatu di situ gitu. Ya makanya kan kalau misalkan di Islam juga kan diajarin ya, jam 3 pagi ngelihat ayam berkokok, lu berdoa di situ. Oh ada ya? Oh, Ada ada. hadisnya. Ada sih. Kalau misalkan lo ngedenger keledai apa ya? Kalau keledai itu apa ya bilangnya? Yang meringkik gitu. Maringki itu sebut-sebut apa ya? Itu ada hantu atau jin lah di situ. Ada setan di situ. Dan lu harus baca doa gitu. Dan lo harus baca doa di situ gitu. Kembali lagi ke ayam. Jadi pas gue pindah itu bokap gue kan langsung 2 hari pindah itu ayam masih tinggal di Lembayung karena cuma beda blok kan, jadi ayam terakhir banget. Itu pas diambil ayamnya pindah ke rumah yang baru,
kan otomatis di rumah yang lama itu ada yang beli kan, jadi ada si kuli bangunan yang nginep di situ. Kuli bangunan yang nginep di situ cerita ke satpam kalau dia diganggu sama sosok nenek-nenek, dan nenek-nenek itu bilang kembaliin ayam saya. Ayam saya tuh ayam siapa ya? Berarti kan ayamnya bokap gue dong. Oh, dianggap itu ayamnya dia. Iya, nah pas si satpam cerita ke nyokap gue baru inget, pantesan tiap jam berapa ayam tuh kayak apa ya, kayak bukan ketawa sih, maksudnya ayam tuh kayak yang seneng dimain-mainin gitu, suara-suara ayam. Gitu Iya ya. kayak gitu lah gitu kan, soalnya kamar bokap gue di depannya kandang ayam persis gitu, jadi kan kedengeran banget gitu. Kalau terakhir yang Tapi lu balikin tuh ayam enggak kan? enggak lah bokap gue, cuman pas dipindahin ayam gue nggak terlalu aktif lagi, entah kenapa, nggak tahu apa ada kayak, nggak tahu gue juga itu. Hilang ikatannya mungkin ya. Mungkin kali ya, kayak gitu sih yang bisa gue. Emang kayak apa, binatang-binatang gitu emang kadang suka jadi mainan gitu. Iya. Lu pernah denger gak sih kalau mau ngetes ada atau enggaknya itu di rumah lu, itu disuruh taruh kepiting di kamar mandi? Kalau gue sih itu katanya buat nangkep tuyul pakai uyu kan? Iya, itu kayak kepiting kecil. Taruh di baskom atau apa? Taruh di pojokan rumah. Nanti Iya. katanya kalau lu bisa ngeliat nanti ada yang anak kecil main, nah itu tuyul katanya. Iya kayak gitu, Kayaknya kayak katanya kayak jadi mainan. jadi mainin kepiting. Itu beneran ya? Nggak tahu mitos atau benar, gue belum pernah nyoba sih. Gue tau ada temen kuliah gue, namanya Wahyu juga ya, temen gue kampus gue. Dia bilang itu pakai yuyu dong buat nangkap tuyul, bercandaan kan. Pas gue baca blog agak misteri gitu, memang katanya yuyu itu dipakai buat nangkap tuyul katanya gitu. Nggak tahu sih, mungkin karena bokap gue demen ayam dan si makhluk ini suka dengan ayam kali ya sih, nggak tahu. Gue tuh pengalaman beberapa kali ya ke ayam lagi gitu, kayak gitu aja sih. Oke, mungkin sekian aja nih cerita malam ini. Cerita malam ini. Udah malam juga kita. Waktunya tidur kali ya namanya. Yo, Oke. Jangan lupa subscribe komen, dan share like, dan nyalakan loncengnya. tong. Sekian dari gue Aldo. Dari gue Ganang. Gue Lintang. Gue Abin, Sampai jumpa minggu depan. Dadah. bye bye.